Oke, halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga tentunya kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang pupuk kehidupan. Apa sih pupuk kehidupan bagi diri kita? Nah, sebelum kita melanjutkan tentang pupuk kehidupan bagi diri kita, bagi manusia, kita belajar dari tanaman terlebih dahulu, bahwasanya tanaman bisa tumbuh, berkembang, berbunga, bahkan berbuah itu karena adanya pupuk. Contohnya, tanaman mangga ketika diberi pupuk, maka tanaman tersebut akan tumbuh, berkembang, berbunga, berbuah, sehingga buah mangga tersebut dapat bermanfaat bagi orang lain, bagi makhluk lain. Sama halnya dengan diri kita. Hidup kita itu perlu yang namanya pupuk kehidupan. Apa sih pupuk kehidupan bagi diri kita? Salah satunya adalah masalah. Mengapa masalah dijadikan pupuk bagi kehidupan diri kita? Karena masalah itulah akan menjadikan diri kita menjadi tumbuh, berkembang, mempunyai pemikiran yang dewasa, bahkan menjadikan diri kita orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Memang kehidupan diri kita berbeda-beda antara orang satu dengan orang yang lainnya. Masalah kehidupan kita juga berbeda antar orang satu dengan orang yang lainnya. Namun hal itu tidak menjadi suatu perbedaan yang sangat signifikan. Yang menjadi perbedaan itu sendiri adalah bagaimana diri kita untuk menyelesaikan masalah itu. Banyak orang yang gara-gara masalah sepele stres, frustasi, cemas, ya, sedih. Namun ada beberapa orang, ada banyak orang ketika dihadapi sebuah masalah, mereka biasa-biasa saja. Bahkan mereka terima masalah itu sendiri. Nah, mengapa terjadi perbedaan hal itu? Karena mereka yang sudah terbiasa mendapatkan masalah, maka mereka akan menjadi terbiasa, menjadi biasa ketika dihadapi masalah yang baru. Karena masalah-masalah sebelumnya telah mereka selesaikan. Namun, ketika seseorang belum pernah mendapatkan masalah, maka orang tersebut akan mudah frustasi, mudah stres, mudah sedih, bahkan curhat sana curhat sini di media sosial dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita tarik kesimpulan bahwasanya masalah itu sebenarnya penting bagi diri kita. Karena dengan adanya masalah, maka masalah tersebut akan menjadi pembelajaran hidup bagi diri kita. Kita bisa menyelesaikan masalah, maka kehidupan kita akan naik satu tingkat. Oh, saya bisa menyelesaikan masalah ini. Oh, saya bisa menyelesaikan masalah itu. Alhasil, ketika menghadapi suatu masalah bisa menyelesaikan. Sehingga apa? Pola pikir kita menjadi tumbuh berkembang. Dan tentunya dipenuhi dengan kebijaksanaan. Sama halnya dengan diri kalian sebagai peserta didik. Penting yang namanya masalah kehidupan. Masalah yang sering kalian hadapi, masalah yang dihadapi oleh peserta didik adalah soal-soal yang diberikan oleh seorang guru. Memang kadang soal-soal itu berbeda-beda. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang matematika, ada yang bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Tentu soal-soalnya pun berbeda-beda, masalahnya pun berbeda-beda. Nah, dari hal itu, kita belajar untuk menyelesaikan masalah itu. Kita belajar untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Ketika kita sudah bisa menyelesaikan masalah itu,
akan menjadi satu tingkatan bagi diri kita. Oh, saya sudah paham dengan masalah tersebut. Oh, saya sudah paham dengan soal-soal tersebut. Ketika nanti dihadapi masalah yang baru lagi dengan masalah yang sama, kita akan bisa menerima dengan lapang dada. Kita bisa menghadapi dengan bahagia. Contohnya, ketika kita sudah paham dengan materi yang diberikan oleh guru, diberikan latihan soal, kemudian ketika ada ulangan kita akan paham, kita akan tahu tanpa harus tengok sana, tengok sini, pusing, stres, sedih, dan lain sebagainya. Nah, itulah masalah kehidupan. Ya, jadi intinya masalah kehidupan itu penting untuk diri kita. Jangan sampai kita lari dari masalah itu, jangan sampai kita melupakan masalah itu, dan jangan sampai kita menimbun atau menumpuk masalah itu sendiri. Satu hari kita timbun, 2 hari kita timbun, 3 hari kita timbun, lama-kelamaan akan semakin banyak. Satu contoh lagi, ketika kita makan. Diri kita ketika lapar makan. Nah, ketika kita makan itu juga butuh yang namanya jadwal kan? Butuh yang namanya waktu, manajemen waktu. Makan pagi, siang, malam. Nah, sama halnya dengan ketika kita menyelesaikan masalah, apalagi tugas yang diberikan oleh guru, kita harus manajemen waktu. Pagi kerjain ini, atau waktu ini kita ngerjakan ini, jam sekian kita ngerjakan ini. Jangan sampai masalah itu kita selesaikan dalam waktu yang sama, maka akan terasa berat. Sama halnya tadi dengan makanan, ketika yang harusnya pagi sekali, siang sekali, malam sekali, kita borong menjadi satu pas malam, makan malam hari. Apa yang terjadi? Yang harusnya satu piring, ya kan? Satu piring setiap pagi, siang, dan malam, tetapi 3 piring secara bersamaan. Perut kita tidak bisa menahan semuanya. Kita tidak bisa menampung semuanya. Alhasil apa? Kita sakit perut. Sama halnya dengan diri kita, ketika kita menghadapi suatu masalah, kita harus segera selesaikan masalah itu. Jangan kita lari dari masalah itu. Karena kita lari dari masalah itu, maka masalah itu semakin seperti bola salju yang lama-kelamaan ketika menggelinding, lama-kelamaan bola salju itu akan semakin besar dan terus membesar. Ketika sudah besar, kita susah untuk menghadapinya, kita takut untuk menghadapinya. Oleh karena itu, selagi belum besar, hadapilah masalah itu, selesaikan masalah itu dengan bijak. Maka ketika kita bisa menyelesaikan masalah itu, akan menjadi pupuk bagi diri kita akan menjadi tumbuh, berkembang, dan tentunya dilimpahkan atau diberikan kebijaksanaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya.